Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Hari ini Info Fotografi kedatangan kamera baru dari Fuji, Fujifilm X100V. Kamera dengan gaya yang seperti kamera film ya, rangefinder ya, dengan jendela bidik yang ada di sebelah kiri. Ini punya lensa fix, ekuivalen dengan 35 mm. Nah, kita lihat nih di review kali ini, kamera seperti ini bisa ngapain aja sih? Stay tune. Fuji X100 series ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Fuji sejak tahun 2011. Jadi sudah 9 tahun ya dikembanginya. Nah, setiap 2 tahun sekali kurang lebih Fuji memperbarui kamera X100-nya. Dan ini sudah generasi kelima. Jadi kalau kita lihat banyak peningkatannya dibanding dengan generasi yang lampau. Tapi dari bentuk fisiknya, dari spek dasarnya itu tetap sama konsepnya, yaitu memiliki sensor APS-C dengan teknologi ekstern khas Fuji 26 megapiksel. Nah, dan lensa yang ekuivalen dengan 35 mm f2. Teman-teman mungkin pengen tahu X100V ini peningkatannya apa aja? Apa yang baru? Yang pertama adalah lensanya. Meskipun dia tetap 23 mm f2 atau ekuivalen 35 f2, lensa ini sudah diimprove, yaitu di redesign, ditambahkan elemen aspherical, sehingga ketajamannya itu lebih bagus, terutama kita waktu pakai f2 ya, yang paling lebar ya, dan juga waktu kita foto jarak dekat atau close focus. Nah, lumayan sekali peningkatannya itu, tapi untungnya tidak mengubah dimensi atau berat kameranya terlalu banyak, jadi hampir tidak ada perubahan dibanding dengan seri yang sebelumnya. Nah, selain itu, perubahan yang cukup ya sangat menyenangkan bagi orang-orang yang suka kamera seperti ini adalah ada flip LCD. Jadi sekarang LCD-nya itu bukan flat yang seperti generasi yang lampau, tapi ini bisa di tilt seperti ini. Jadi kalau di jalanan kita bisa foto dari low angle dengan lebih mudah, tanpa ketahuan orang lain ya, lebih diskret. Dan kemudian tentunya juga bisa di tilt ke atas untuk memudahkan untuk foto high angle. Uniknya di sini, ini flip LCD screen ini tidak menambah tebalnya kamera ya. Jadi kalau kita simpan ini dia mulus seperti flat seperti ini. Nah, saya yakin teman-teman yang suka street photography pasti akan menyukai flip LCD yang seperti ini. Peningkatan selanjutnya yaitu adanya film simulation yang baru. Nah, X100V ini seperti kamera X Pro 3 yang high-end-nya dari Fuji, itu sama, jadi bagus sekali kamera yang compact seperti ini punya semua film simulation lengkap ya, tidak seperti kamera seperti X-T200 yang saya review, itu film simulationnya nggak, yang baru-baru itu nggak ada, tapi di X100 ini semuanya lengkap. Jadi yang paling baru tentunya yang ada di X Pro 3 itu adalah classic negatif. Nah, classic negatif itu menarik sekali, saya banyak coba pakai classic negatif, terutama saat saya foto di Petak 9, saat itu adalah Cap Gome, banyak sekali orang-orang yang sembahyang di sana. Nah, karakter dari klasik negatif ini, dia tuh mirip kamera film ya, film zaman dulu. Nah, lebih spesifiknya seperti ini. Jadi dia akan mengubah bagian-bagian yang terang ya, bagian skin tone atau bagian yang mungkin ada tembok putih, itu akan menjadi sedikit kekuningan. Jadi seperti film yang dulu tuh, yang kayak sepia-sepia. Jadi highlightnya itu ditambahkan kayak warna-warna yang seperti brownish gitu, sedikit kekuningan tapi ya coklat dikit tapi halus banget gitu. Nah, kemudian dari segi tone-nya itu saya perhatikan bagian yang shadow-nya itu tidak benar-benar jadi gelap banget, jadi kayak ada semacam gray ya, ada kayak abu-abu gitu, jadi cukup halus meskipun cukup kontras, jadi ya nggak terlalu kontras tapi juga ya lumayan asik lah. Kalau misalnya kita foto-foto di tempat yang kuno, antik, atau tempat yang ya seperti tempat ibadah tradisional, pasar tradisional, itu kayaknya cocok banget dengan klasik negatif. Selain itu juga ya tentunya film simulation yang lain yang kita bisa ekspor ya seperti biasa Provia, Astia, Velvia, dan juga ada Acros. Acros ini untuk monochrome high contrast. Nah, ini juga saya coba beberapa di saat Car Free Day.
Dan juga saya juga ada perhatikan di sini ada film simulation Eterna. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin suka sinematografi atau film, nah itu mungkin suka Eterna. Nah, karena Eterna itu seperti flat profile di kamera yang lainnya, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk editing nantinya. Ya terserah sih sebenarnya mau mengkuatkan warnanya atau biarin dia flat aja seperti video-video kekinian saat ini. Peningkatan yang lain dari X100V ini adalah dia sudah weather shield. Jadi dalam bodinya ini kalau misalnya kita kena hujan atau kita foto di tempat ekstrim banyak debu, itu sudah aman. Tapi weather shield ini cuma sebagian saja karena di bagian lensanya ini masih bisa masuk air atau debu. Jadi untuk completely weather shield itu teman-teman perlu beli adapter dan kemudian beli yang namanya filter protector ya. Itu Fuji menyediakan juga aksesoris seperti itu. Jadi kalau kita dipasang dengan filter protector itu tentunya jadi aman. Jadi akhirnya teman-teman yang pencinta X100 ini itu bisa foto di tempat yang ekstrim ya, bisa foto hujan-hujanan, waktu street fotografi dan menghasilkan foto yang suasananya keren gitu ya. Sistem autofocus dari X100V ini juga sudah up to date. Jadi sejak ada X-T3 yang sistem autofokusnya sudah lebih bagus. Nah, itu terus berlanjut ke XA7, XT200 dan sebagainya. Dan juga ini diwariskan ke X100. Jadi itu sistem autofokusnya bisa face and eye detection dan juga itu termasuk hybrid dengan banyak titik fokus yang kita bisa pilih sampai ujung-ujung layar. Jadi istilahnya sudah enak sekali dan kecepatannya juga lebih bagus ya dibanding dengan X100 yang sebelumnya. Jadi yang seri-seri X100 sebelumnya, terutama yang seri awal itu ya banyak sekali dikomplain tentang autofokusnya. Jadi waktu di street tuh bisa ketinggalan. Nah, yang di X100V ini banyak peningkatan, tapi yang saya rasakan waktu di street itu memang mungkin dibatasi oleh motor fokus di lensanya. Jadi menurut saya masih ada sedikit lag. Dia itu tidak instan, jadi waktu kita pencet setengah kita mesti nunggu sedikit ya, mungkin 0,2 detik, 0,1 detik ya. Itu memang mungkin sekilas teman-teman dengar, wah 0,1 detik itu cepat. Iya memang cepat, cuman kadang-kadang kalau subjeknya bergerak cepat, suasana di pasar misalnya, motor lewat segala macam, itu 0,1, 0,2 detik itu akan sangat mempengaruhi. Jadi memang karena lensanya ini memang sudah fix, sudah bisa diganti, dan mungkin motor fokus di lensa ini memang batasnya seperti itu, memang ya otomatis ya autofokusnya tidak bisa terlalu cepat, terlalu instan. Tapi tentunya teman-teman juga bisa manual fokus kalau misalnya mau, ya kan? Itu bisa pilih, ada tuasnya di sini dan kemudian putar sendiri ininya. Dan manual fokus ringnya itu udah lebih enak daripada generasi sebelumnya. Fuji X100 series ini kameranya bukan untuk video ya. Biasanya orang nggak beli kamera semacam ini untuk video. Tapi video feature-nya dari V ini lumayan keren. Yaitu dia sudah bisa rekam up to 4K 30p. Dan dia juga bisa rekam F-Log. Dan juga ada flat profile Eterna. Jadi mungkin bagus juga untuk teman-teman yang mungkin punya kamera utama buat videografi, misalnya punya X-T3 misalnya. Dan kemudian pengen ada kamera yang mungkin untuk B-roll, untuk waktu santai, waktu street sambil rekam-rekam klip. Ya ini terus terang juga mumpuni sekali kameranya untuk video. Nah cuman perlu diperhatikan memang dia itu tidak memiliki stabilization. Jadi teman-teman harus berhati-hati, harus steady banget megangnya. X100V ini juga punya kelemahan ya. Jadi dari tadi kita ngomongin yang bagus-bagus. Kelemahan pertama ya yang saya rasakan waktu pengalaman di lapangan, itu mudah sekali tuas on off ini kegeser. Jadi waktu kegeser itu dia on dan itu menghabiskan baterai. Jadi sering sekali saya waktu ambil kameranya dari tas saya, oh ini lagi kondisi kebuka, sepertinya memang tuas ini terlalu ringan ya, terlalu longgar, jadi harus dibikin mungkin lebih seret, jadi sehingga tidak sengaja bisa keputar seperti ini. Nah, yang kedua tentunya adalah yang saya sayangkan, kamera ini belum memiliki image stabilization. Jadi dia nggak punya image stabilization di lensanya maupun di bodinya. Sehingga waktu kita motret di keadaan yang low light banget, saat kita mau shutter speed lambat, itu tentunya
bisa resiko goyang itu sangat tinggi sekali. Jadi sayang sekali kamera ini tidak memiliki stabilization juga waktu rekam video. Ya, kita harus pakai gimbal, tripod. Ya, itu merepotkan. Sebenarnya konsep kamera ini kan untuk bisa dipakai tanpa tripod ya, untuk benar-benar bisa compact. Nah, mudah-mudahan di generasi berikutnya itu ada stabilization. Ya, saya juga cukup ngerti kenapa Fuji itu tidak taruh built-in stabilization di kamera semacam ini. Pastinya kalau dengan built-in stabilization, pertama adalah ukuran kameranya jadi lebih tebal mungkin ya. Yang kedua adalah mungkin harganya juga akan lebih mahal ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya ya nggak ada stabilization oke juga untuk street ya terutama. Tapi untuk teman-teman yang mungkin pengen foto di tempat yang gelap ya, yang landscape, yang pengen dengan ISO yang rendah supaya noise-nya agak banyak, itu akan ya menyayangkan kenapa nggak ada stabilization. Salah satu keunikan dari seri X100 ini adalah dia punya jendela bidik hybrid optical yang kaca. Saat kita ngintip itu kita lihat apa adanya, tidak ada lag. Dan karena hybrid dia bisa diubah menjadi electronic viewfinder. Selama 9 tahun ini terus-menerus ditingkatkan. Dan saya sangat mengapresiasi ya Fuji itu tetap bikin dan terus mengembangkan. Tapi terus terang waktu di lapangan saya itu sering sekali menggunakan LCD board motret. Jadi saya jarang sekali, hampir tidak pernah menggunakan jendela bidik. Kenapa? Mungkin waktu saya foto itu ya kondisi sekarang kan lagi mendung ya, jadi cahayanya tidak terlalu silau. Nah, tapi saat saya coba menggunakan jendela bidik ini, saya merasa agak kurang puas. Kenapa kurang puas? Karena apa yang saya intip itu ukurannya itu yang saya lihat itu lebih kecil, ya kurang lebih seperti 50-60% saja dari aslinya. Jadi itu yang rasanya agak kurang di situ. Dan kemudian coveragenya saya juga cek itu 95%. Jadi waktu kita motret mengkomposisi dengan jendela bidik itu akan dapat lebih lebar dari apa yang kita foto. Jadi memang nggak masalah sih, kita bisa crop in, tapi ya kita akan kehilangan megapikselnya ya, jadi itu yang sedikit mengganjal. Nah, yang satunya lagi yang ini sebenarnya plus minus ya, ada orang yang mungkin suka, ada yang enggak, yaitu kalau kita lihat di belakang, bagian belakang dari kamera ini yang tombol 4 arah ini sudah hilang. Jadi tombol 4 arah itu mulai dari mungkin yang generasi baru ini Fuji menggantinya dengan joystick di sini, dan kemudian touchscreen yang bisa touch swipe bawah, kiri, kanan, atas itu yang bisa diprogram seperti itu. Jadi kayaknya Fuji itu mulai semuanya itu mengarah ke mengurangi tombol dan kemudian lebih menggunakan touchscreen. Nah, ini kan yang menggunakan touchscreen ini kan memang kalau milenial kan sangat suka ya. Jadi kalau misalnya anak-anak muda yaitu yang mungkin suka pakai handphone mungkin suka. Tapi kalau untuk fotografer yang mungkin lebih ya bisa dibilang lebih tua lah ya, yaitu lebih suka kayak tombol-tombol gede tuh. Jadi apalagi yang tangan-tangan cowok yang gede-gede tangannya, dia pengen tombol yang jelas. Jadi pas dipencet itu ada tactile feeling. Jadi pencet dia langsung yakin. Kalau touchscreen kan belum tentu orang ada sedikit ya, meskipun ini udah sensitif kadang-kadang udah yakin belum ini settingnya terganti. Jadi itu yang menjadi plus minus dari kamera ini.
Kesimpulannya, saya sangat senang saat menguji kamera Fuji X100 ini. Ya, terutama karena ada film simulation ya klasik negatif, dan saya nilai kamera ini juga cukup responsif dari segi kinerjanya, autofokusnya udah oke, sangat usable. Nah, kemudian ukurannya juga lumayan compact, tidak terlalu memberatkan, dan ergonominya dan tombol-tombol joystick dan touchscreen-nya semuanya responsif. Jadi teman-teman yang suka street itu saya pikir akan sangat suka juga dengan kamera X100 ini. Memang dia punya beberapa kelemahan, tapi overall kamera ini menurut saya sangat bagus juga, dan saya juga apresiasi Fujifilm telah meminjamkan kepada Info Fotografi untuk direview, dan juga mengapresiasi Fuji ini terus-menerus mengembangkan seri yang cukup populer ini ya. Mudah-mudahan terus-menerus dikembangkan secara berkala. Nah, mudah-mudahan informasi review kali ini tentang Fuji X100 itu bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya, terutama yang menyukai travel dan street photography. Sampai jumpa di review yang berikutnya lagi. Bye-bye!